Selamat jumpa kembali. Kali ini kita kembali untuk mengecek freezer Gea. Katanya tidak dingin lagi, rusak tidak dingin. Jadi saya juga belum tahu kenapa kerusakannya apa. Kita cek sama-sama teman-teman ya. Menurut Gea berapa liter ini? Kurang lebih 300 literan kalau tidak salah nih teman-teman. Kita periksa aja ya. Kita lihat dalamnya teman-teman. Oh iya, ini mungkin 500 liter teman-teman ya. Kayaknya 500 liter. Cukup besar. Tidak ada tulisannya berapa liternya. Yang ada hanya merek Gea. Oke. Di sini ada pengatur teman-teman, pengatur suhunya ya. Kita cek dulu di sini. Kalau diputar biasa-biasa saja, mulus-mulus saja teman-teman ya. Tidak ada kendala. Kalau dari putaran tidak ada rasa masalah, walaupun belum saya ucapkan flashback. Namun menurut informasi bahwa ini tidak dingin lagi. Kita periksa saja teman-teman ke belakang ya. Kita periksa bagian belakangnya, apakah overloadnya atau apanya. Di sini ada tutup samping teman-teman, bisa kita congkel saja gitu teman-teman, congkel gitu ya. Ini juga begitu ya, ya, maka kelihatanlah dalam-dalamnya tuh. Kita periksa apakah ada kebocoran begitu. Nampaknya kering-kering saja. Periksa dari kabel-kabel, tidak ada apa-apa teman-teman ya. Kabel-kabel tidak bermasalah. Ya, ini ada yang longgar-longgar tapi mungkin tidak masalah. Kita cek saja dulu nanti. Ya, perkabelan saja dulu. Ini berkarat, tapi mungkin cuma berkarat saja. Tidak ada kebocoran ya, mungkin hanya kotor. Semoga tidak ada yang bocor-bocor teman-teman ya. Kalau bocor tentu ada oli basah-basah. Perlu kita tes dulu teman-teman ya, pakai listrik. Kita periksa kira-kira apa yang menyebabkan ini tidak dingin. Teman-teman, ini setelah saya cocokkan beberapa menit, tidak juga panas kompresornya teman-teman ya. Artinya arus tidak masuk ke dalamnya. Sudah masuk kembali, dan kita mulai memeriksa selanjutnya. Kalau tadi, oh ya, jadi tidak kompor ya. Nanti kita buka lagi biar ada cahaya. Dulu karena di sini gelap, saya mau ajak teman-teman untuk ngecek PTC nya gelap. Teman-teman, freezer ini selain tidak dingin katanya nyetrum teman-teman ya. Setelah saya selusuri kenapa nyetrum, ini ada kabel lampu di belakang yang putus. Kabel lampu di belakang ini putus teman-teman ya. Ini kabel lampu, ini saya udah pindahkan ke dalam. Ini kabel lampu teman-teman, dia putus, ini arah ke lampunya, sedangkan ini dari depan sini teman-teman, dari listrik, dari PLN. Nah, kenapa bisa nyetrum teman-teman? Ada kemungkinan kabel ini penyebabnya. Ketika diputuskan oleh tikus, dia hanya tergantung-gantung begitu saja teman-teman dengan
kawat yang kelihatan itu teman-teman, yang ada kawatnya itu, kawat listriknya kelihatan teman-teman ya. Ini mungkin nempel ke bodi, dalam sana, sehingga ada arus yang kontak ke bodi. Jadi penyebab struknya udah ketahuan nih teman-teman ini. Oke, kita lepaskan saja dulu. Kalau nanti memang lampunya tidak dipakai, cukup kita lepaskan soketnya aja supaya aman. Nah, kalau dilepaskan ini jauh lebih aman teman-teman, karena dia di dalam, tinggal nanti kita bungkus plastik atau apa supaya tidak. Kalau lebih aman lagi ya dicabut langsung dari sana. Tapi ya sudah, nanti mungkin lampunya kita hidupkan kembali agar berfungsi menerangi atas ketika bekerja malam atau gelap teman-teman. Oke, itu satu soal setrum. Kemudian ini bodi yang tidak dipasang ground, ini juga bisa menyebabkan ada induksi listrik, sehingga menyebabkan strum kecil yang biasanya kalau kita tidak pakai sendal, kita pegang bodi freezer ini, ada sedikit sengatan listrik kecil gitu teman-teman ya, sengatan listrik kecil yang ya cukup lumayan juga kalau kena. Ya, nanti kita pasangkan ini ke bodinya ya, ini tinggal dibautkan saja atau ini disambungkan saja, nanti kita jadikan satu saja di sini. Kita tangani saja sekarang, kita pasang begini saja teman-teman. Aduh, keras sekali teman-teman, ternyata keras banget ini, keras banget teman-teman ya. Kalaupun tidak bisa di sini, kita bisa pasang di mana sajalah, nanti kita bautkan, nanti kita paksa untuk bisa buka baut atau kita skrup bautkan di mana yang bisa menyambungkan kabel ground ini ke bodi ya. Oke. Sekarang kita periksa. Di dalam itu ada PTC. PTC ini kita lepas teman-teman ya, kita periksa saja PTC ini. Apakah dia penyebab arus tidak masuk ke kompresor ini, sekaligus kita cek kompresor, kita ukur kompresornya putus atau tidak teman-teman ya. Tadi reset termostat sudah aman, sudah bagus. Sekarang kita congkel saja ini, masukkan obeng di belakangnya, kemudian kita congkel pelan-pelan dari overloadnya. Ini bisa sedikit sambil digoyang-goyangkan, congkel-congkel sedikit, obengnya digoyang-goyangkan sedikit begitu, diungkit-ungkit. Nah, sekarang PTC nya sudah lepas, tinggal overloadnya. Teman-teman bisa goyang sambil tarik saja, dibantu pakai obeng juga bisa. Nah, ini PTC dan overloadnya. Ini yang putih PTC, yang hitam yang putih itu overload teman-teman, yang hitam ini PTC. Dan dia menggunakan kapasitor teman-teman. Kapasitornya bisa kita ukur juga. Kenapa kompresornya tidak hidup, ukur teman-teman ya. PTC, kita kencangkan perkabelannya. Kita kencangkan saja ini skurnya teman-temannya, dipencet bagian belakangnya sana, dipencet yang belakangnya aja, jangan depannya, tapi di belakangnya sana, bagian belakangnya teman-teman ya, ini belakangnya di bawah ini pencet, biar agak menyempit, jangan depannya. Kalau depannya jadi mengecil, sebelah teman-teman ya, cara mencetnya sebelah agar dia lebih merapat begitu.
sudah. Agar tidak lupa teman-teman bisa pasangkan lagi langsung di situ, supaya teman-teman tidak lupa saat nanti memasang kembali. Ini kabel dari mana ini, gitu kan. Ini posisinya begini, begini. Sekarang kita ukur dulu kedua kapasitornya, kedua kaki kapasitor maksudnya. Kita selusuri semua teman-teman ya. Sebelum kita ukur kapasitor, kita ukur saja dulu kompresornya teman-teman. Jika kompresornya masih bagus, berarti aman kita ukur kapasitornya. Teman-teman, aku mau ukur kompresor teman-teman ya. Kaki kompresor ada di dalam itu teman-teman, yaitu kompresornya. Dan kompresor kita ukur menggunakan tentu alat ukur ohmmeter ya. Sekarang kita ukur kaki yang bawah sama yang bawah. Kaki bawah terhadap kaki bawah, kiri dan kanan. Nah, ada menunjukkan angka teman-teman. Jika menunjukkan angka, artinya kompresornya terhubung. Kemudian kita ukur yang atasnya. Nah, artinya terhubung teman-teman ya. Berarti kompresor ini masih bagus. Gitu saja. Teman-teman ukur pokoknya dari ketiga kaki ini semuanya jika terhubung, itu artinya kompresor masih normal. Coba kita mau dioda, dia akan bunyi. Kaki yang atas dia akan bunyi. Demikian kompresor bisa kita nyatakan bagus ya teman-teman, tidak masalah. Berarti kita ukur PTC nya semua sudah normal. Sekarang kita ukur kapasitornya. Kita pilih ada kapasitor. Kita ukur kapasitornya. Kapasitor ini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya tulisannya kecil teman-teman ya. Iya, itu ada 4 mikrofarad teman-teman ya. 4 mikrofarad. Ya itu teman-teman ya. Ya, tulisannya 4 mikrofarad. Kalau kita ukur harus 4 mikrofarad juga. Sekarang kita ukur teman-teman. Cara mengukurnya, lepaskan dulu salah satu kakinya teman-teman dari PTC ya, karena kalau tidak bisa terukur kapasitasnya. Kita lepaskan dulu salah satu kakinya, boleh yang kiri boleh yang kanan. Kita ukur, tancapkan
satu di kaki sebelahnya, kemudian satunya di kaki sebelah juga. Kaki kapasitor teman-teman, kapasitor itu. Kita lihat ada berapa mikro. Ya, 3,5 mikro masih bisa teman-teman ya, masih ada toleransi. Nah, toleransi kapasitor itu biasa besar teman-teman, bisa sampai 30% batas toleransinya. Oke, 3,5 masih bisa teman-teman. Kapasitor masih bagus. Sekarang kita ukur PTC nya teman-teman. PTC nya kita ukur model dioda. PTC itu sebelah sama sebelah teman-teman ya, yang nyambung. Kalau yang sini sama sini udah pasti nyambung. Nah, yang di sini juga harusnya nyambung walaupun ada tahanannya sekitar 14 ohm ke atas. Ataupun ini berapa? Apakah ada? Nah, teman-teman, besar sekali itu ya. Teman-teman bisa lihat itu PTC-nya, ya PTC-nya besar sekali. Coba kita pakai ohm meter. Pakai ohm meter, berapa ohm dia terbaca? Teman-teman, 1,82 kilo ohm. Kilo ohm teman-teman, ada tulisan kilo ohm di atasnya teman-teman. Besar dikit teman-teman ya, saya perbesar dulu. Itu ada kilo ohm teman-teman ya. Dan di sini 1,8 itu hampir 2 kilo teman-teman. Kalau hampir 2 kilo artinya PTC ini rusak teman-teman. Nah, begitu kita sudah menyusuri PTC ini rusak teman-teman, kita ganti. Mudah-mudahan cuman ini kerusakan teman-teman ya, tidak ada yang lain lagi. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah dapat PTC baru nih teman-teman. PTC kita ganti. Kita ukur PTC barunya teman-teman. Ya PTC baru. Ukur PTC baru. Ya PTC baru. Tahu berapa ohm teman-teman? 26 ohm. Artinya toleransi 14 sampai 30 ohm dia masih di dalamnya teman-teman ya. Masih 26 ohm itu masih goyang. Saya sudah catat juga ternyata 26,4 ohm sudah pernah saya ukurin teman-teman ya. Ini stok lama saya ya, sesuai 26,1 di sana ya. Ini waktu itu terukurnya 26,4, tadi sempat terukur 26,4 juga, jadi kurang lebih 26 ohm begitu teman-teman. Oke, teman-teman, menggantinya bagaimana teman-teman, jangan bingung. Ini kakinya teman-teman samakan saja, kakinya ada 3, ini 3. Sengaja saya pilih kaki yang 4 supaya bisa jadi pilihan. Nah, ini kita pergunakan kakinya gini teman-teman ya, samakan. Ini di sebelah sini. Sebelah sini ada satu kabel nanti yang biru. Ya ini. Kita pasangkan saja kabel yang biru. Ya. Sudah, tinggal kita pasangkan 2 kaki kapasitor di atasnya. Kita lepaskan dulu dari PTC lamanya. Karena sudah kita lepaskan skun-skun ini, jangan lupa kencangkan kembali, pencet bagian belakangnya teman-teman ya, karena ini urusannya sama listrik. Wajib teman-teman kencangkan konektor-konektor yang berhubungan sama listrik, itu wajib diperketat. Dirapatkan teman-teman ya. Jepit saja bagian belakang atau bagian bawahnya, sini bawah. Sedikit agak merapat, jadi dia akan menjepit di skun PTC. Nah, gitu teman-teman. Yang ini tadi sudah, kita tambah saja biar lebih rapat. Karena bagaimanapun lebih rapat lebih bagus teman-teman ya. Asal jangan sampai nutup banget depannya, nanti sulit memasukkannya.
Oke, sudah kita pasangkan kedua sisi PTC di mana kaki atau skun kapasitor yang dipasangkan tadi. Oke, sebelah sudah, sebelahnya lagi kita pasangkan begitu. Saja ya, keras banget teman-teman ya, karena konektornya begitu rapat. PTC barunya kita ukur 1,3 ohm, sedangkan PTC lamanya coba kita ukur 2,5 ohm. Sebenarnya masih bisa teman-teman ya, 2,5 ohm itu masih bisa. Oke, masih bisa kita pakai teman-teman ya, bukan 5 ohm. 2,5 ohm masih bagus teman-teman ya, masih bisa ditoleransi. Jadi kita pakai yang lamanya saja teman-teman, karena bawaannya itu jauh lebih bagus biasanya. Oke, kita pasang posisi PTC di atas, di bawah overload teman-teman ya, overload di atasnya, PTC di bawahnya. Begitu teman-teman bisa langsung pasangkan dengan posisi begini, tumpangkan saja begitu, ditumpangkan begitu ya. Baru teman-teman masukkan, atau teman-teman mau masukkan duluan yang overloadnya juga bisa teman-teman ya. Masukkan ya overloadnya di atas. Jadi yang lubang satu pasangkan di atas yang tadi teman-teman ya. Dia ada 3 pinnya begitu. Yang overload ini pasangkan di kaki yang satu di atas. Sesuai lubangnya satu maka pasang di satu. Kalau PTC ini lubangnya ada 2 teman-teman, pasangkan di yang 2 bawah ini. Oke, maka overload kita pasang dulu di atas ya. Sudah. Sekarang saatnya kita pasangkan PTC-nya kita pasangkan di bawah. Di bawah overload gitu. Ya begitu saja teman-teman. Kita pasangkan PTC dan overload tadi sudah masuk dengan bagus. Kemudian kapasitornya kita posisikan lagi begitu, bebas di mana saja. Oke. Maksudnya dirapikan untuk apa? Karena ini urusan listrik. Kalau tidak rapi takutnya nanti ada yang konslet. Ya, kabel semua sudah rapi. Kemudian tadi lampu teman-teman ya. Lampu ini nanti belum tentu kita pasangkan karena kurang berfungsi juga. Nanti kita tanyakan dulu. Jika harus dipasangkan, tinggal kita sambungkan dan pasangkan soketnya teman-teman ya. Oke, semua sudah aman. Pastikan lagi tidak ada kabel-kabel yang telanjang atau apapun itu. Dan sekarang kita pasangkan kabel groundnya teman-teman. Groundnya tadi ada yang belum terpasang. Ini wajib dipasang teman-teman ya. Karena freezer besar begini biasanya ada induksi yang cukup kuat. Bersihkan dulu. Bersihkan agar groundnya terkoneksi dengan bagus teman-teman. Nah, sudah bersih kayak gitu teman-teman. Sudah saya bersihkan teman-teman.
baru kita pasangkan kedua kabel groundnya. Kita kikis lagi teman-teman, bersihkan dia dari kotoran-kotoran teman-teman. Bersihkan. Ya, kikis agar mengkilap, agar terkoneksi dengan bagus kedua sisinya teman-teman. Ya, lalu kita pasangkan ini groundnya. Oke, ini baut yang paling pas untuk kita melakukan ground system. Memasangkan kabel ground teman-teman, jadi baut ini pas banget. Oke. Ya, oke. Saatnya kita pengetesan. Yuk, kita tes. Saatnya kita coba teman-teman ya. Semoga berhasil. Kita coba copkan dulu stop kontak. Ya, sudah teman-teman. Kita pegang bodinya. Sudah ada lampunya. Nah, teman-teman, kita periksa, kipas sudah berputar teman-teman ya. Kipas sudah berputar, dan kita tunggu saja apakah kompresor ini panas. Kompresor ada getar, tapi apakah ini getaran kompresor atau getaran kipas teman-teman ya. Kita tunggu saja apakah kompresornya panas. Kalau ada kipas yang cukup kuat juga teman-teman. Kita tunggu saja berapa saat teman-teman ya. Dan sekarang nampaknya kompresor sudah hidup. Kita tes ampere teman-teman untuk memastikan apakah kompresor ini sudah bekerja. Teman-teman bisa saksikan ampernya teman-teman, karena saya sulit memeriksanya ke dalam tuh. Ampernya teman-teman, saya coba kita lihat berapa ampere ya. Satu 1,4 ampere ya teman-teman. Jadi ampere, maaf ini karena kabelnya di dalam sekali, itu 1,4 ampere teman-teman ya. Itu kelihatan teman-teman ya. Jadi 1,4 ampere, ampere yang normal teman-teman, buat freezer 600 liter. Oke, itu teman-teman ya, 1,4 ampere. Baiklah teman-teman, dan tinggal kita tunggu saja proses sampai dinginnya teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat. Apakah soket freezer ini dingin? Sambil kita rapikan teman-teman ya, saya akan merapikan ini semua. Dan coba saya lepaskan dulu, karena sudah normal ampernya teman-teman. Saya akan bereskan dulu, rapikan, baru nanti kita tes di freezernya ya. Yuk. Oke teman-teman, dimasangnya mudah aja teman-teman ya, tinggal di pret-pretkan saja, ditekan saja. Oke, tinggal kita tunggu saja proses dinginnya. Apakah freezer ini bisa dingin? Kita tunggu saja teman-teman ya. Teman-teman, sudah berapa saat kita tunggu, dan saatnya kita minta untuk tolong ya Pak, ya. Tolong dipegang dindingnya Pak. Udah dingin, sudah kelihatan berair sih Pak. Apanya? Udah kelihatan berair Pak, udah dingin Pak? Ya. Bener dingin Pak? Udah. Oke Pak ya, dengan ini berarti berhasil dingin Pak ya? Oh ya, berhasil betul. Oh ya teman-teman, ini ya, tanda dingin ya. Ya itu dingin teman-teman. Oke teman-teman,
perbaikan freezer kali ini GA 600 liter berhasil dan freezer sudah berfungsi dengan normal. Terima kasih kebersamaannya untuk perbaikan freezer, sama-sama kita belajar. Tentunya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula teman-teman. Oke, dukung terus, subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, buat keberlangsungan dan kemajuan perkembangan channel ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, lain perbaikan dan lain pengalaman. Yuk, terima kasih, bye-bye. Bye.